2651 Saya tidak berpikir itu sayang, kenapa itu mereka? Qin Yu berseru kaget saat melihat orang-orang yang sedang turun. Dia hanya pernah melihat Zhou Fei sebelumnya, tetapi tidak sulit baginya untuk mengetahui identitas lelaki tua itu. Orang tua itu pasti Zhou Tong, penatua terhormat pertama di tanah milik gubernur kabupaten di Kabupaten Sembilan Hantu. Terlebih lagi, lelaki tua itu tidak memiliki aura surgawi emas. Aura yang dia pancarkan berteriak dia lebih kuat dari Golden Celestial. Meskipun sudah mengetahui jawabannya, dia bertanya, Duan Lingtian, orang tua dengan Zhou Fei itu adalah penatua Zhou Tong yang terhormat, kan? Berdasarkan apa yang dikatakan Zheng Qiyu, Qin Yu tahu bahwa sebelum Duan Lingtian berkultivasi secara tertutup 1,5 tahun yang lalu, Zhou Tong dengan senang hati memberi Duan Lingtian 2 botol pil surgawi primitif, pil roh tersembunyi, ketika Gubernur Kabupaten 9 Spectre County berjanji untuk memberi Zhou Tong pil agung yang menyeluruh jika Duan Lingtian berhasil masuk peringkat 3 besar kompetisi bela diri dari 16 kabupaten. Bagaimana mungkin sikap seseorang mengalami perubahan langit dan bumi hanya dalam waktu 1,5 tahun? Jelas bahwa lelaki tua yang menemani Zhou Fei di sini tidak datang dengan niat baik. Kamu benar, itu Zhou Tong, jawab Duan Lingtian. Meski sudah mengetahui jawabannya, Qin Yu menarik napas tajam saat mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia bertanya melalui transmisi suara, bukankah dia memberimu 2 botol Spirit Nourishing Pills 1,5 tahun yang lalu? Saya mendengar bahwa dia sangat ingin membantu Anda tumbuh lebih kuat sehingga Anda dapat peringkat di 3 besar kompetisi bela diri dari 16 kabupaten. Jelas dia datang dengan niat buruk. Mengapa perubahannya begitu ekstrim ketika hanya waktu yang singkat telah berlalu? Memang, dia datang dengan niat buruk. Karena Qin Yu tahu bahwa Zhou Tong sedang tidak baik-baik saja, Duan Lingtian tentu saja bisa melihatnya juga. Selain itu, dia bahkan mengetahui bahwa 2 individu sebelumnya pasti telah ditanam oleh Zhou Tong juga. Duan Lingtian berpikir dalam hati sambil menghela nafas, aku terlalu ceroboh. Namun, kata-kata kedua individu itu terdengar benar baginya. Kalau tidak, dia tidak akan mengejar mereka tanpa mempersiapkan terlebih dahulu. Secara alami, itu juga karena dia merindukan teknik kultivasi tingkat mendalam sehingga dia dengan ceroboh mengejar kedua individu itu. Jika dia memperoleh teknik kultivasi tingkat mendalam untuk menggantikan teknik kultivasi tingkat kuningnya, teknik pembersihan kristal, kecepatan kultivasinya akan meningkat beberapa kali lipat. Qin Yu mengungkapkan pikiran dalam pikiran Duan Lingtian melalui transmisi suara, sepertinya kedua orang itu dikirim oleh Zhou Tong. Namun, sepertinya mereka tidak berbohong tentang teknik kultivasi tingkat mendalam. Astaga, astaga, pada saat ini, Zhou Tong dan Zhou Fei akhirnya turun dan berdiri di dekat Duan Lingtian dan Qin Yu. Keduanya menatap Duan Lingtian dengan saksama, mereka bahkan tidak melirik Qin Yu. Duan Lingtian tersenyum tipis sebelum dia berkata, Penatua Zhou Tong yang terhormat, kebetulan sekali bertemu denganmu di sini. Zhou Tong berkata dengan acuh tak acuh, ini bukan kebetulan. Aku sudah menunggumu untuk beberapa waktu sekarang. Duan Lingtian pura-pura terkejut dengan ekspresi wajahnya. Duan Lingtian, Zhou Fei memandang Duan Lingtian dan mencibir. Siapa yang mengira kamu menyembunyikan dirimu dengan baik? Jika saya tidak pergi ke Bloody Spectre City untuk menyelidiki latar belakang Anda, saya tidak akan pernah menduga Anda baru saja naik ke Spirit of Arching Heaven 2,5 tahun yang lalu. Selain itu, Anda telah naik ke kolam kenaikan surgawi-surgawi. Seringainya semakin terlihat saat dia berbicara. Setelah mendengar kata-kata Zhou Fei, ekspresi Qin Yu segera berubah. Secara alami, dia tahu tentang ini, tetapi dia tidak menyangka Zhou Fei akan menemukan ini. Selain itu, Zhou Fei sengaja pergi ke Bloody Spectre City untuk menyelidiki masalah ini. Kesadaran menyadarkannya pada saat ini. Tidak heran sikap Zhou Tong mengalami perubahan yang begitu besar. Zhou Fei pasti telah memberitahunya tentang semua Duan Lingtian. Tidak sulit untuk mengetahui bahwa Zhou Tong mendambakan metode surgawi dan kemampuan surgawi Duan Lingtian yang luar biasa. Lagi pula, Celestial Pill yang biasa-biasa saja seperti Great Overarching Pill sangat tidak signifikan dibandingkan dengan metode Celestial atau kemampuan surgawi tingkat surga. Sekarang dia menemukan alasan di balik kedatangan Zhou Tong, dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian. Namun, dia menemukan Duan Lingtian tetap tenang ketika dihadapkan dengan kata-kata mengejek Zhou Fei. Sepertinya bahkan jika Gunung Tai runtuh di depannya, Duan Lingtian masih bisa mempertahankan ketenangannya.
Duan Lingtian memandang Zhou Fei dan tertawa kecil. Kamu cukup bertekad, bahkan hal-hal itu telah diselidiki olehmu. Matanya dipenuhi dengan penghinaan saat dia terus berkata, Zhou Fei, jika kamu memiliki sebagian kecil dari tekad ini dalam hal kultivasi, kamu tidak akan begitu lemah sehingga aku bahkan bisa mengalahkanmu hanya dengan satu serangan. Kata-kata Duan Lingtian mirip dengan menuangkan garam ke luka Zhou Fei. Begitu dia mendengar ini, ekspresinya sangat berubah. Dia memelototi Duan Lingtian sebelum dia berteriak, mengapa kamu bertindak begitu arogan? Jika bukan karena metode surgawi dan kemampuan surgawi Anda, bagaimana Anda bisa menjadi tandingan saya? Kamu hanya sampah rendahan yang baru naik. Sampah rendahan. Duan Lingtian tersenyum. Jika aku sampah, apa yang membuatmu, seseorang yang anggota tubuhnya terputus oleh sampah rendahan? Apakah itu membuatmu menjadi sampah? Senyumnya semakin dalam saat dia berbicara. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Zhou Fei dibuat terdiam, dan ekspresinya berubah menjadi lebih tidak sedap dipandang. Duan Lingtian mengatakan yang sebenarnya. Kesenjangan di antara mereka begitu lebar sehingga Duan Lingtian dapat dengan mudah mengalahkannya hanya dengan satu serangan. Pada akhirnya, dia berkata dengan suara rendah, Duan Lingtian, Anda dapat terus menjadi orang yang sok pintar. Namun, itu tidak akan mengubah fakta bahwa kamu hanyalah seekor anjing di kandang ayah baptisku. Jika Anda disuruh pergi ke timur, Anda bahkan tidak bisa melihat ke barat. Jika kamu disuruh pergi ke selatan, kamu bahkan tidak bisa melihat ke utara. Dia mencibir sambil terus berkata dengan percaya diri, jika Anda dengan patuh mengungkapkan metode surgawi dan kemampuan surgawi Anda mungkin dapat hidup selama beberapa tahun lagi. Jika tidak, Anda akan merasakan bagaimana rasanya memiliki kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Jelas dia tidak meragukan kemampuan Zhou Tong sama sekali. Apakah begitu? Duan Lingtian menyeringai. Dari awal sampai sekarang, dia tidak mengungkapkan sedikit pun kepanikan. Seolah-olah dia tidak takut pada Zhou Tong sama sekali. Tersenyumlah selagi kamu masih bisa. Begitu ayah baptisku bertindak, kamu tidak akan bisa tersenyum bahkan jika kamu mau. Zhou Fei mencibir. Pada saat ini, Zhou Tong yang tetap diam sampai sekarang akhirnya angkat bicara, Duan Lingtian. Matanya yang mendung tampak sangat cerah saat ini saat dia melihat Duan Lingtian. Sungguh mengejutkan bahwa kamu baru naik 2,5 tahun yang lalu. Jika saya tidak salah, Anda masih seorang surgawi, kan? Duan Lingtian menjawab pertanyaan itu dengan pertanyaan lain, apakah Anda percaya jika saya mengatakan tidak, Penatua Zhou Tong yang terhormat? Sebelum Zhou Tong bisa menjawab, Zhou Fei mengejek dengan keras. Dia berkata dengan nada menghina, Duan Lingtian, kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda mengharapkan kami untuk percaya bahwa Anda menjadi seorang surgawi emas hanya dalam 2,5 tahun? Apa lelucon? Jika saya menguasai metode surgawi dan kemampuan surgawi Anda, saya akan dapat membunuh Anda dengan satu jari. Duan Lingtian bahkan tidak berkenan untuk melirik Zhou Fei. Dia hanya menatap Zhou Tong dengan tenang. Zhou Fei sama sekali tidak layak untuk diperhatikan. Duan Lingtian. Ketika Zhou Fei melihat pengabaian terang-terangan Duan Lingtian, dia marah dan malu. Dia memelototi Duan Lingtian sampai sepertinya mereka akan keluar dari rongganya. Pada saat ini, mata Zhou Tong berkilat dingin ketika dia berkata, terlepas dari apakah saya percaya atau tidak ada keraguan bahwa Anda akan ditangkap oleh saya hari ini. Bahkan setelah Zhou Tong melepaskan kepura-puraannya, Duan Lingtian masih terlihat tenang. Dia bertanya dengan acuh tak acuh, Penatua Zhou Tong yang terhormat, jika saya tidak salah, kedua orang itu dikirim oleh Anda untuk memikat saya di sini, kan? Benar, jawab Zhou Tong dengan apatis. Dia tidak terlalu memikirkan mengapa Duan Lingtian mampu mempertahankan ketenangannya. Baik dia maupun Zhou Fei mengira Duan Lingtian hanya berpura-pura untuk mencoba membingungkan mereka. Duan Lingtian berkata, saya sangat ingin tahu, mengapa sepertinya mereka mengatakan yang sebenarnya ketika mereka berbicara tentang teknik kultivasi tingkat dalam. Tidak ada kekurangan dalam kata-kata mereka. Itu karena mereka berbicara dari pengalaman saya 1,5 tahun yang lalu. Pada saat itu, saya telah memperoleh informasi tentang keberadaan teknik kultivasi tingkat mendalam dan bahkan telah meninggalkan Kabupaten 9 Hantu untuk mencarinya. Sedikit penyesalan yang hampir tidak terlihat melintas di matanya sebentar ketika dia berbicara. Namun, itu tidak luput dari pandangan Duan Lingtian. Dia langsung mengekspos Zhou Tong. Sayang sekali,
Sepertinya teknik kultivasi tingkat mendalam diperoleh oleh orang lain. Yah, kurasa itu tidak disayangkan. Mata Zuotong bersinar saat dia menatap Duan Lingtian. Dibandingkan dengan teknik kultivasi tingkat mendalam yang tidak signifikan, saya lebih tertarik pada metode surgawi dan kemampuan surgawi. Bab 2652 keluar semua sekitar 2 tahun yang lalu, Zhou Tong telah menerima berita tentang teknik kultivasi tingkat mendalam. Karena alasan ini, dia diam-diam meninggalkan tanah milik gubernur kabupaten. Secara alami, dia telah bertindak dalam kerahasiaan karena keegoisannya. Dia tidak ingin berbagi teknik kultivasi tingkat mendalam dengan gubernur kabupaten 9 Spectre County. Ini adalah saat yang sama Duan Lingtian tiba di tanah milik gubernur kabupaten dan memotong anggota badan Zhou Fei di jurang naga laten. Yah, kamu dapat menolak untuk mengungkapkan metode surgawi dan kemampuan surgawimu, tetapi jangan menyesalinya nanti. Zhou Tong mencibir, aku punya ratusan dan ribuan cara untuk menyiksamu. Pada saat itu, Anda sangat mengharapkan kematian. Saya ingin tahu apakah keinginan Anda lebih kuat daripada rasa sakit yang akan saya berikan kepada Anda. Suara mendesing. Begitu Zhou Tong selesai berbicara, energi asal surgawi yang besar dan menakutkan keluar dari tubuhnya. Mereka tampak seperti api yang menjilati udara, membuatnya tampak seperti dewa api saat ini. Energi asal surgawinya yang berada pada tingkat surgawi emas yang menyeluruh besar tampaknya membuat udara menjadi berat. Qin Yu dan Zhou Fei yang basis kultivasinya adalah yang terlemah di antara mereka berempat menjadi sedikit terengah-engah saat wajah mereka memerah karena kewalahan oleh energi asal surgawi Zhou Tong. Sebaliknya, Duan Lingtian tetap tidak terpengaruh dari awal hingga sekarang. Zhou Tong memiringkan alis saat dia melihat Duan Lingtian dan berkata dengan nada merendahkan, seorang surgawi belaka yang tidak terpengaruh oleh energi asal surgawiku. Duan Lingtian, Anda harus merasa bangga pada diri sendiri. Dia berbicara seolah-olah dia adalah dewa yang tinggi dan perkasa yang menatap Duan Lingtian yang seperti serangga yang bisa dia hancurkan kapan saja. Namun demikian, Duan Lingtian mengabaikan Zhou Tong. Dia menoleh ke Qin Yu dan berkata, Qin Yu, Zhou Tong dan Zhou Fei datang untukku. Anda harus pergi dulu. Qin Yu tahu Duan Lingtian mengatakan kata-kata itu untuk kebaikannya sendiri. Namun, dia tidak bisa meninggalkan Duan Lingtian kepada musuh yang begitu kuat. Bukan karakternya untuk melakukan hal seperti itu. Duan Lingtian, kami meninggalkan kota bersama, dan kami akan kembali ke kota bersama. Ketika Qin Yu selesai berbicara, Duan Lingtian mengerutkan alisnya sementara Zhou Tong mengejek dengan keras sebelum dia berkata, tidak ada dari kalian yang akan pergi dari sini hari ini. Zhou Tong tidak bodoh. Jika dia datang untuk membunuh Duan Lingtian, dia tidak akan peduli dengan hidup atau mati Qin Yu. Lagi pula, bahkan jika Qin Yu mengadukan ke gubernur kabupaten tidak akan menyelesaikan masalah dengan dia atas orang mati. Dia adalah satu-satunya surgawi emas yang melingkupi agung di Nine Spectre County, selain dari gubernur county. Duan Lingtian mungkin sama berharganya dengan dia hidup, tetapi Duan Lingtian yang mati tidak berharga. Namun demikian, dia tidak berencana untuk membunuh Duan Lingtian sebelum dia memperoleh metode surgawi dan kemampuan surgawi. Untuk alasan ini, dia tidak bisa membiarkan Qin Yu pergi dan mencari bantuan dari gubernur kabupaten. Jika gubernur kabupaten mengetahui tentang metode surgawi dan kemampuan surgawi Duan Lingtian yang luar biasa, gubernur kabupaten pasti akan turun tangan. Pada saat itu, tidak ada hasil yang menguntungkan baginya. Baiklah, kamu boleh tinggal, tapi hati-hati dengan dirimu sendiri, kata Duan Lingtian sebelum dia melirik Zhou Fei yang berdiri di belakang Zhou Tong. Pada saat ini, Zhou Fei menatap tajam ke arah Qin Yu. Mata Zhou Tong tidak meninggalkan Duan Lingtian sama sekali saat dia memerintahkan, Feier, bunuh Qin Yu sementara aku berurusan dengan Duan Lingtian. Pada saat ini, sepertinya yang bisa dia lihat hanyalah Duan Lingtian. Ya, Ayah Baptis. Zhou Fei menjawab dan langsung bergerak menuju Qin Yu. Hati-hati, ekspresi Duan Lingtian menjadi gelap. Energi asal surgawinya bergerak, jelas berniat membantu Qin Yu. Sejak Qin Yu tidak mengambil alih kamar batu Zhou Fei di Laten Dragon Abyss, Qin Yu mungkin masih lebih lemah dari Zhou Fei. Untuk alasan ini, dia tidak bisa tidak khawatir tentang keselamatan Qin Yu. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Pada saat ini, Zhou Tong memblokir Duan Lingtian dengan energi asal surgawinya yang mengamuk seperti api. Ledakan, 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 ledakan,
Ledakan. Pada saat yang sama, serangkaian ledakan terdengar di udara. Qin Yu dan Zhou Fei sudah mulai bertarung. Ketika Duan Lingtian melihat ke atas, dia menemukan bahwa, memang, Zhou Fei lebih kuat dari Qin Yu, tetapi perbedaan kekuatan mereka agak tidak signifikan. Berdasarkan situasinya, tidak mungkin Zhou Fei dapat mengalahkan Qin Yu dalam waktu kurang dari 100 gerakan. Dia merasa kekhawatirannya mereda, dan dia mengalihkan perhatiannya kembali ke Zhou Tong yang telah muncul di hadapannya. Sebelum Duan Lingtian datang ke kota kabupaten dari Kabupaten Sembilan Hantu, ketika dia masih berada di kota hantu berdarah yang letaknya jauh, Liu Fengbu telah memberitahunya tentang Zhou Tong dan perseteruan di antara mereka. Sebagai imbalan untuk lingkungan budidaya dan sumber daya yang lebih baik, dia berjanji untuk menangkap Zhou Tong dan membawanya kembali ke Liu Fengbu di kota hantu berdarah setelah dia tumbuh cukup kuat untuk melakukannya. Selain itu, Liu Fengbu juga berjanji untuk mengungkapkan lokasi api surgawi setelah dia membunuh Zhou Tong untuk membalaskan dendam murid langsungnya. Ketika Duan Lingtian mengingat kesepakatannya dengan Liu Fengbu, matanya bersinar seterang bintang di langit malam ketika dia melihat Zhou Tong. Zhou Tong menatap Duan Lingtian dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, "Duan Lingtian, jika kamu menyerah, kamu tidak perlu banyak menderita. Jika kamu melawan, aku akan pastikan untuk menyiksamu sampai mati lebih baik daripada tetap hidup." Dia yakin dia bisa membunuh Duan Lingtian hanya dengan satu serangan. Namun, karena dia tidak berencana untuk membunuh Duan Lingtian, akan membutuhkan sedikit lebih banyak kemahiran di pihaknya untuk menangkap Duan Lingtian hidup-hidup. Namun, dia tidak berpikir itu akan sulit. Lagi pula, dia adalah seorang celestial emas yang menyeluruh, seberapa sulit baginya untuk menangkap seorang celestial surgawi hidup-hidup. Duan Lingtian mencibir, seorang surgawi emas yang menyeluruh yang suka memuntahkan omong kosong. Anda memalukan bagi surgawi emas yang menyeluruh di mana-mana. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan kemampuan surgawi tipe bantuannya untuk meningkatkan energi asal surgawinya sebanyak 4 tahap. Taktik melahap dasar. Ketika Duan Lingtian masih seorang surgawi, taktik pelahap dasar hanya akan meningkatkan energi asal surgawinya sebanyak 3 tahap. Sekarang dia menjadi seorang surgawi emas, itu akan meningkatkan energi asal surgawinya sebanyak 4 tahap. Kemampuan surgawi tipe bantuan, taktik pelahap dasar, bagaimanapun juga adalah kemampuan surgawi tingkat surga. Bertentangan dengan apa yang dipikirkan semua orang, itu juga satu-satunya kemampuan surgawi tingkat surga yang dia kuasai. Sungguh kemampuan surgawi tipe bantuan yang sangat kuat. Aku bisa merasakan energi asal surgawinya naik beberapa tahap hanya dalam sekejap mata. Sebagai surgawi emas yang menyeluruh, Zhou Tong bisa merasakan perubahan energi asal surgawi Duan Lingtian. Dengan ini, dia yakin itu adalah kemampuan surgawi tipe bantuan tingkat surga. Kemampuan surgawi pada atau di bawah tingkat bumi tidak mampu melakukan hal seperti itu. Sepertinya kamu berniat melawan. Saya akan memberi Anda pelajaran yang tak terlupakan hari ini dan memberi Anda rasa siksaan yang akan Anda hadapi. Zhou Tong, tentu saja, sangat marah ketika dia melihat Duan Lingtian berniat untuk melakukan perlawanan. Energi asal surgawinya melonjak seperti api di udara. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar di udara saat Zhou Tong bergerak. Dia tampak seperti bola api saat dia menembak ke arah Duan Lingtian. Dia sepertinya membiarkan udara mendidih di belakangnya. Pembentukan pedang, 13 pedang teratai hijau. Duan Lingtian tidak berani menurunkan kewaspadaannya di depan surgawi emas yang menyeluruh. Dengan lambaian tangannya, dia mengambil pedang surgawi primitif yang dia dapatkan sebelumnya dan melepaskan keahliannya. Dia akan habis-habisan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Suara mendesing, suara mendesing. Formasi pedang yang dibentuk oleh sinar pedang bersinar menyilaukan. Itu memancarkan energi yang menakutkan saat bertabrakan dengan Zhou Tong. Mustahil. Ketika Duan Lingtian melepaskan semua keterampilannya dan mengeluarkan senjata surgawi primitifnya, Zhou Tong dapat mengatakan bahwa Duan Lingtian lebih kuat daripada semua dewa surgawi puncak yang dia temui. Bahkan puncak celestial emas di tanah milik gubernur kabupaten yang secara luas diakui sebagai orang terkuat di bawah celestial emas agung tidak sekuat Duan Lingtian. Meskipun serangan Duan Lingtian tidak menimbulkan ancaman bagi Zhou Tong, tidak mudah baginya untuk menangkis serangan itu karena kurangnya persiapan. Sepertinya aku meremehkanmu. Bab 2653 Sinar Pedang 7 Warna, sepertinya aku meremehkanmu. Terburu-buru untuk menolak serangan Duan Lingtian,
Zhou Tong melepaskan semua kekuatannya tanpa menggunakan senjata surgawi. Dia terhuyung mundur sedikit sebelum dia melihat Duan Lingtian dengan ekspresi serius di wajahnya. Matanya penuh dengan kejutan. Dia tidak menyangka Duan Lingtian menjadi begitu kuat. Zhou Tong merasa keraguan mulai muncul dalam dirinya saat dia berpikir, apakah dia benar-benar naik ke Spirit of Arching Heaven hanya 2,5 tahun yang lalu? Apakah dia benar-benar seorang surgawi-surgawi? Seharusnya tidak mungkin bagi seorang celestial surgawi bulan valet untuk meluncurkan serangan yang begitu kuat tidak peduli berapa banyak metode surgawi atau kemampuan surgawi yang mereka kuasai. Selain itu, mungkinkah seseorang, surgawi bulan merah, yang baru saja naik 2,5 tahun yang lalu menjadi surgawi bulan valet dalam waktu sesingkat itu? Bahkan jika Duan Lingtian adalah bakat tak tertandingi yang berhasil naik setelah berkultivasi di dunia biasa selama kurang dari 100 tahun, masih tidak mungkin baginya untuk mencapai begitu banyak dalam waktu sesingkat itu. Pada akhirnya, dia menyimpulkan dalam hati, dia harus menyembunyikan lebih banyak rahasia. Zhou Tong telah memverifikasi bahwa Duan Lingtian baru saja naik ke Spirit of Arching Heaven 2,5 tahun yang lalu. Jika itu masalahnya, dia yakin Duan Lingtian pasti menyimpan rahasia lain. Terlebih lagi, rahasia itu mungkin ada hubungannya dengan kekuatannya yang luar biasa. Dia, secara alami, menjadi bersemangat ketika dia memikirkan hal ini. Duan Lingtian, aku tidak berharap kamu menjadi begitu kuat, kata Zhou Tong dengan suara yang dalam sambil menatap Duan Lingtian. Namun, jika ini adalah sejauh mana kekuatanmu, kamu tidak akan bisa menghindari nasibmu yang akan datang. Aku masih akan menangkapmu dan menyiksamu. Nada suaranya berubah semakin dingin saat dia berbicara. Meskipun serangan Duan Lingtian lebih kuat dari semua puncak surgawi emas yang dia temui, Duan Lingtian masih lebih lemah darinya. Dia bisa mengalahkan Duan Lingtian bahkan tanpa menggunakan senjata surgawinya. Dia hanya perlu melepaskan semua kekuatannya lebih awal untuk menangkis serangan Duan Lingtian karena dia tidak siap. Tak perlu dikatakan, jika dia siap, dia akan dapat dengan mudah menangkis serangan Duan Lingtian tanpa menggunakan kekuatan penuhnya. Duan Lingtian mencibir, "Yah, kita harus melihat apakah kamu mampu menangkapku." Pada saat ini, dia sangat menyadari perbedaan antara kekuatannya dan Zhou Tong. Bahkan tanpa menggunakan senjata surgawi, Zhou Tong dengan mudah memblokir serangannya bahkan setelah dia menggunakan senjata surgawi primitif dan melepaskan semua kekuatannya. Namun demikian, itu tidak semua trik yang dia miliki di gudang senjatanya. Kamu akan segera melihat sendiri. Zhou Tong juga mencibir. Ledakan, ledakan, ledakan. Zhou Tong bergerak menuju Duan Lingtian lagi. Energi asal surgawinya yang berapi-api meningkat dan melonjak ke udara. Dia seperti dewa api pendendam yang akan menjatuhkan hukuman. Gangguan itu begitu besar sehingga Zhou Fei dan Qin Yu berhenti berkelahi sejenak saat mereka menatap ngeri pada energi api yang bergerak. Duan Lingtian mampu memaksa ayah baptis untuk melepaskan begitu banyak kekuatan. Dengan basis kultivasi Zhou Fei, dia masih tidak bisa melihat gerakan ayah baptisnya. Namun, dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang digunakan ayah baptisnya lebih dari kekuatan penuh dari Golden Celestial Puncak. Demikian pula, Qin Yu terkejut juga. Setelah bertukar 20 hingga 30 gerakan dengan Zhou Fei, dia mulai merasakan sensasi terbakarnya. Karena Zhou Fei telah berhenti menyerang untuk saat ini, dia mengambil kesempatan untuk mengatur napas. Namun demikian, meskipun dia dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia tidak akan dikalahkan dalam waktu dekat. Sementara itu, ekspresi Duan Lingtian muram saat dia menghadapi serangan ganas Zhou Tong lagi. Kali ini, serangan Zhou Tong jauh lebih kuat. Dia tidak akan bisa memblokir serangan ini jika dia menggunakan serangan yang sama yang dia gunakan sebelumnya. Dia menghela nafas dalam. Aku masih lebih lemah dari surgawi emas yang menyeluruh. Tak lama kemudian, matanya mulai bersinar terang saat dia terus berpikir pada dirinya sendiri, yang mengatakan, aku tidak jauh lebih lemah dari surgawi emas yang menyeluruh. Suara mendesing. Embusan angin bertiup di udara saat Duan Lingtian menyingkirkan pedang surgawi primitifnya. Setelah melihat ini, Zhou Tong bingung. Pada saat yang sama, sinar pedang 7 warna melesat keluar dari telapak tangan kanan Duan Lingtian yang menghadap ke bawah. Aura yang dipancarkannya sangat kuat. Pedang indah 7 lubang. Beberapa saat kemudian, sinar pedang 7 warna melayang di depan Duan Lingtian. Begitu muncul, sepertinya menekan dan melumpuhkan mereka yang hadir di tempat kejadian.
Hal ini terutama berlaku untuk Zhou Fei dan Qin Yu. Bahkan aura Zhou Tong sebagai Great Overarching Golden Celestial tidak sehebat sinar pedang 7 warna. Begitu muncul, segala sesuatu di sekitarnya tampak pucat jika dibandingkan. Apakah ini senjata surgawi? Kelas berapa senjata surgawi ini? 3 orang yang hadir di tempat kejadian kaget dan tidak percaya. Formasi pedang, 13 pedang teratai hijau. Dihadapkan dengan bola api yang bergerak ke arahnya, sinar pedang 7 warna yang melayang di depan Duan Lingtian melesat keluar dan terbelah menjadi puluhan ribu sinar pedang sebelum menyatu lagi untuk membentuk formasi pedang. 7 warna yang terpancar sangat mempesona, tampak seperti pelangi saat terus memancar. Ledakan, 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 ledakan. Gelombang energi dari formasi pedang meluncur ke segala arah, memicu serangkaian ledakan. Pada saat ini, sepertinya akhir dunia telah tiba. Keserakahan melintas dalam suara Zhou Tong. Suaranya sedingin es sehingga sepertinya suhu di sekitarnya telah turun. Duan Lingtian, siapa yang tahu kamu memiliki senjata surgawi tingkat tinggi? Namun, apakah Anda pikir Anda satu-satunya yang memiliki senjata surgawi? Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sebuah tongkat muncul di tangan Zhou Tong saat dia menyerang Duan Lingtian. Nyala api di sekitarnya tampak semakin kuat saat melonjak lebih tinggi. Auranya tidak lebih lemah dari formasi pedang Duan Lingtian yang memancarkan cahaya 7 warna. Senjata surgawi yang biasa-biasa saja. Duan Lingtian dapat mengatakan bahwa senjata surgawi Zhou Tong memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada senjata surgawi primitif. Jika itu hanya senjata surgawi primitif, itu tidak akan mampu meningkatkan kekuatan Zhou Tong ke titik di mana itu sekuat pedang indah 7 lubang. Dia yakin itu adalah senjata surgawi yang biasa-biasa saja karena dia pikir tidak mungkin bagi Zhou Tong untuk memiliki senjata surgawi yang menonjol. Aku ingin tahu apakah 10.000 prajurit menyerah akan dapat menyerahkannya seperti senjata surgawi primitif lainnya. Duan Lingtian merasa sedikit gelisah. Tiba-tiba, aura formasi pedang berubah menjadi aneh karena dengan cepat menyelimuti sebagian besar daratan. Tidak hanya menyelimuti Zhou Tong, tetapi juga menyelimuti Qin Yu dan Zhou Fei. Astaga, astaga, hanya dalam sekejap, senjata surgawi Zhou Tong dan Qin Yu melesat keluar dari tangan mereka dan terbang ke formasi pedang 7 warna seolah-olah mereka ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Tidak, mustahil. 2 tangisan terdengar bersamaan. Tongkat Zhou Tong, senjata surgawi yang biasa-biasa saja, telah direnggut oleh energi misterius formasi pedang 7 warna Duan Lingtian. Serangan balik dari saat senjatanya direnggut melukai tangannya. Tanpa tongkatnya, api yang mengamuk di sekelilingnya sedikit melemah. Pada saat ini, formasi pedang 7 warna sangat dekat dengan Zhou Tong yang diselimuti api. Siu, 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 siu. Serangkaian teriakan pedang terdengar di udara saat cahaya 7 warna dari formasi pedang berubah menjadi sangat terang. Tanah itu bermandikan 7 warna pada saat ini. Sementara itu, api pada bola api berkobar saat melesat ke udara, tampaknya mampu membakar semuanya. Kedua serangan itu bertabrakan. Bang! Sebuah ledakan memekakkan telinga terdengar saat awan jamur naik ke udara. Gelombang kejut yang kuat meluncur ke segala arah, mengirim Qin Yu dan Zhou Fei terbang. Mereka bahkan terluka oleh gelombang kejut. Untungnya, keduanya cukup jauh dari pusat gempa. Kalau tidak, mereka akan terbunuh. Keduanya dengan takut menghentikan semua gerakan. Pada saat yang sama, tangisan menyakitkan terdengar di udara. Tidak, Ayah Baptis. Ekspresi Zhou Fei berubah drastis setelah mendengar teriakan itu. Bab 2654 Satu mati, yang lain terluka suara mendesing. Ketika formasi pedang 7 warna bertabrakan dengan Zhou Tong, api energi di tubuhnya langsung padam. Formasi itu meninggalkan lubang berdarah di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak seperti sarang lebah. Darah terus menyembur keluar dari lubang. Darah hanya berhenti memancar keluar dari luka ketika energi asal surgawinya yang lemah benar-benar hilang. Zhou Tong terengah-engah. Rasa sakit yang menyiksa menyebabkan dia berkeringat dingin. Berdasarkan kultivasinya, tidak peduli seberapa panasnya, dia tidak akan berkeringat. Kenapa? Kenapa kamu tidak membunuhku? Sok, tidak percaya, kebingungan, dan ketakutan bisa terlihat di wajah Zhou Tong saat ini. Meskipun formasi pedang 7 warna meninggalkan lubang di sekujur tubuhnya, itu telah menghindari semua bagian vital, dan dengan demikian, menghindari membunuhnya. Hidupmu terselamatkan karena kamu masih memiliki kegunaan,
jawab Duan Lingtian ringan, namun, kamu tidak perlu khawatir. Kamu akan segera mati, hanya saja tidak di tanganku. Dia tidak membunuh Zhou Tong karena dia akan membawa Zhou Tong kembali ke kota hantu berdarah sehingga Liu Fenggu, gubernur kota hantu berdarah, dapat membunuh Zhou Tong dengan tangannya sendiri. Pada saat itu, dia akan bisa mendapatkan keberadaan api surgawi dari Liu Fenggu. Kamu, siapa yang akan membunuhku? Mata Zhou Tong melebar. Duan Lingtian bertanya sebagai jawaban, menurutmu siapa itu? Kesadaran muncul pada Liu Fenggu sebelum dia secara naluriah berkata, Liu Fenggu. Dia tidak bisa memikirkan orang lain kecuali Liu Fenggu. Bagaimanapun, Duan Lingtian datang dari kota hantu berdarah di mana Liu Fenggu adalah gubernur kota. Penatua Zhou Tong yang terhormat benar-benar pintar. Duan Lingtian tersenyum tipis. Pada saat ini, Zhou Fei berteriak untuk mengingatkan Zhou Tong, Ayah Baptis, gunakan serangan jiwa. Kecuali jika dia memiliki senjata surgawi pertahanan jiwa dengan tingkat yang menonjol, dia tidak akan mampu menahan serangan jiwa dari surgawi emas yang menyeluruh. Dia berdiri di kejauhan dengan ekspresi ngeri di wajahnya ketika dia melihat bagaimana Zhou Tong dikalahkan dan terluka parah oleh Duan Lingtian. Ketika Zhou Fei berada di Bloody Spectre City sebelumnya, Miao Lailong, komandan tentara Silverwing, telah memberitahunya bahwa Duan Lingtian memiliki senjata surgawi pertahanan jiwa. Karena itu, Duan Lingtian tidak takut dengan serangan jiwa. Namun, Celestial Weapon pertahanan jiwa yang biasa-biasa saja hanya akan mampu menahan serangan jiwa dari Golden Celestial, itu tidak akan mampu menahan serangan jiwa dari Great Overarching Golden Celestials. Hanya senjata surgawi pertahanan jiwa terkemuka yang mampu menahan serangan jiwa dari surgawi emas yang menyeluruh. Dia pikir sangat tidak mungkin bahwa Duan Lingtian akan memiliki senjata surgawi pertahanan jiwa yang menonjol. Zhou Tong mengira kematian sudah dekat, dan semua harapannya pupus. Namun, setelah mendengar kata-kata Zhou Fei, matanya bersinar oleh harapan, tampak seperti dua bintang yang mempesona di langit malam. Dia tidak ragu-ragu saat dia dengan cepat melemparkan serangan jiwa. Api yang tampaknya padat menyembur keluar dari glabella Zhou Tong. Itu terbang dengan kecepatan cahaya menuju Duan Lingtian, membuat Duan Lingtian lengah. Serangan jiwa Great Overarching Golden Celestial memasuki tubuh Duan Lingtian dan mengamuk di sana, bertekad untuk menghancurkan jiwanya. Sayangnya, ketika itu mendekati jiwanya, situasinya tiba-tiba berubah. Sepotong logam cacat yang tidak mencolok tiba-tiba muncul di antara serangan jiwa dan jiwa Duan Lingtian. Seolah-olah penghalang telah didirikan. Potongan logam yang rusak bersinar terang saat menyerap serangan jiwa dengan kekuatan yang tampaknya mampu melahap langit dan bumi. Hanya dalam sekejap mata, nyala api yang tampaknya padat menghilang. Cahaya dari potongan logam yang rusak tampaknya melemah secara umum, tetapi cahaya di atasnya tampak lebih dalam saat berkelap-kelip. Duan Lingtian sedang disibukkan pada saat ini sehingga dia tidak menyadarinya. Jika tidak, dia akan menemukan bagian atas potongan logam yang rusak akan bereaksi sedemikian halus setelah menyerap serangan jiwa. Dia menarik napas dengan tajam saat dia berpikir, potongan logam yang rusak ini sebanding dengan senjata surgawi yang menonjol. Itu melahap serangan jiwa dari surgawi emas yang menyeluruh dengan begitu mudah. Terlebih lagi, sepertinya ini bukan batasnya. Potongan logam yang rusak ini adalah produk dari token giok dan batu aneh. Saya tidak tahu asal-usul batu aneh itu, tetapi token giok itu diberikan kepada saya oleh Paman Ketiga KR, pembangkit tenaga listrik dari tanah persembahan surgawi yang bahkan lebih kuat dari Kaisar Surgawi. Bahkan orang seperti itu menganggapnya berharga. Aku ingin tahu rahasia apa yang ada di dalamnya. Duan Lingtian berpikir dalam hati sambil melihat potongan logam yang rusak itu dengan rasa ingin tahu. Suara orang terengah-engah membawa Duan Lingtian kembali ke akal sehatnya. Dia mengalihkan perhatiannya kembali ke Zhou Tong yang mencoba menyerang jiwanya. Jika bukan karena potongan logam yang rusak itu, dia pasti sudah mati. Tidak ada kata-kata untuk menggambarkan keterkejutan yang dirasakan Zhou Tong saat ini. Kamu memiliki senjata surgawi pertahanan jiwa yang menonjol. Sementara itu, Zhou Fei sangat ketakutan. Suaranya bergetar saat dia bergumam pada dirinya sendiri, senjata surgawi terkemuka. Pertahanan jiwa yang menonjol Celestial Weapons adalah barang langka. Bahkan Zhou Tong, penatua terhormat pertama dari Kabupaten Sembilan Hantu, dan Gubernur Kabupaten Sembilan Hantu tidak memilikinya. Duan Lingtian mengejek dengan keras. Dia mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke Zhou Fei. Suara mendesing.
Sinar pedang 7 warna ditembakkan, tampaknya mampu menghancurkan segala sesuatu di langit dan bumi. Zhou Fei bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi ketika tubuhnya terbelah menjadi dua. Bahkan ekspresi wajahnya tetap sama pada saat kematiannya. Jelas dia tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap serangan Duan Lingtian sama sekali. Ledakan, Duan Lingtian dengan santai mendorong telapak tangannya. Energi asal surgawinya yang tampaknya tak tertandingi melesat dan menghancurkan mayat Zhou Fei. Tidak ada yang tersisa kecuali cincin yang melayang di udara. Dia mengangkat tangannya dan membawa cincin itu kepadanya. Zhou Fei yang penuh dengan kehidupan beberapa detik yang lalu telah benar-benar menghilang. Sementara itu, Zhou Tong bahkan terlalu takut untuk menggerakkan otot saat melihat ini. Dia tidak lagi berani sembarangan menyerang Duan Lingtian. Bagaimanapun, itu mungkin membuat Duan Lingtian marah untuk membunuhnya. Terlebih lagi, berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan Duan Lingtian, dia tidak yakin dia bisa menghentikan Duan Lingtian bahkan jika Duan Lingtian terluka parah. Suara mendesing. Suara yang menusuk telinga menarik perhatian Duan Lingtian saat dia meletakkan cincin tata ruang Zhou Fei. Dia mendongak dan melihat seberkas cahaya keluar dari Zhou Tong menuju ke arah kediaman gubernur kabupaten dengan kecepatan cahaya. Komunikasi jimat surgawi. Dia pasti telah mengekspos saya dan meminta bantuan dari gubernur kabupaten. Duan Lingtian mencibir. Matanya dingin saat energi asal surgawi melonjak keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi ribuan sinar pedang. Mereka membentuk formasi pedang 7 warna lagi sebelum mengejar Communication Celestial Talisman. Astaga, komunikasi Celestial Talisman cepat, tapi itu tidak cocok untuk formasi pedang 7 warna. Hanya dalam sekejap mata, jimat itu hancur. 2655 kembali ke kota hantu berdarah Zutong secara pribadi menuliskan jimat komunikasi surgawi yang baru saja dia gunakan. Kecepatannya sebanding dengan Grid Overarching Golden Celestial, dan itu hanya sedikit lebih lambat dari kecepatan tertingginya. Mereka yang lebih lemah dari Grid Overarching Golden Celestial tidak akan bisa mengejar Communication Celestial Talisman-nya, apalagi memblokirnya. Namun, akan selalu ada pengecualian. Meskipun basis kultivasi Duan Lingtian jauh di belakang Grid Overarching Golden Celestial, serangannya tidak lebih lemah dari Grid Overarching Golden Celestial biasa ketika dia menggunakan artefak Devata, pedang indah 7 lubang, dan melepaskan semua kekuatannya. Untuk alasan ini, dia mengejar Communication Celestial Talisman dan memblokirnya. Faktanya, karena hilangnya jiwa artefaknya, pedang indah 7 lubang tidak sekuat dulu. Jika tidak, jimat surgawi komunikasi Zhou Tong tidak akan sejauh ini. Ekspresi Zhou Tong berubah drastis ketika dia melihat Communication Celestial jimat yang dia gunakan begitu mudah diblokir. Campuran ketakutan, keterkejutan, dan ketidakpercayaan bisa terlihat di matanya ketika dia melihat Duan Lingtian lagi. Dia bertanya-tanya dalam hati, bagaimana mungkin seseorang yang baru saja naik ke Spirit Overarching Heaven 2 tahun lalu lebih kuat dari saya. Meski kelihatannya mustahil, dia harus menerima kenyataan ini. Duan Lingtian, gumam Qin Yu, benar-benar terkejut saat dia melihat Duan Lingtian yang berdiri di sampingnya. Meskipun dia tahu Duan Lingtian agak kuat dan telah menguasai sejumlah metode surgawi dan kemampuan surgawi, dia tidak mengharapkan kekuatan Duan Lingtian sebanding dengan surgawi emas yang menyeluruh. Dia telah menyaksikan Duan Lingtian mengalahkan Zhou Tong, penatua terhormat pertama dari tanah milik gubernur kabupaten di Kabupaten Sembilan Hantu dan salah satu dari 2 surgawi emas yang melingkupi agung di Kabupaten Sembilan Hantu. Bagaimana mungkin dia tidak merasa kaget? Yang terpenting, dia tahu jika Duan Lingtian tidak menahan diri, Duan Lingtian bisa membunuh Zhou Tong. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia sedang melihat orang asing ketika dia melihat Duan Lingtian yang tampaknya telah dijiwai oleh kekuatan surgawi. Setelah Duan Lingtian menggunakan formasi pedang 7 warna yang didorong oleh pedang indah 7 lubang untuk mengikat Zhou Tong, dia melihat ke arah Qin Yu dan bertanya sambil tersenyum, "Qin Yu, apakah kamu ingin kembali ke Bloody Spectre City atau haruskah aku mengirimmu kembali ke kota kabupaten?" Dia tidak ingin membuang waktu dan berencana untuk membawa Zhou Tong kembali ke Bloody Spectre untuk menyerahkannya kepada Liu Fenggu, gubernur kota Bloody Spectre City. Dia benar-benar tidak menyangka dia akan bisa mengalahkan Zhou Tong hanya dalam 2 tahun setelah dia tiba di kota kabupaten dari Kabupaten Sembilan Hantu. Suara Duan Lingtian membuat Qin Yu kembali ke dunia nyata. Butuh beberapa saat baginya untuk memproses pertanyaan sebelum dia menjawab, "Hah? Oh, aku akan kembali ke Bloody Spectre City bersamamu." "Baik,
Duan Lingtian mengangguk. Kemudian, dia mempertahankan pegangannya pada Zhou Tong dengan formasi pedang 7 warna sementara dia membawa Qin Yu bersamanya saat dia melaju menuju Bloody Spectre City dengan kecepatan yang sebanding dengan Great Overarching Golden Celestial. Saat mereka semakin dekat ke Bloody Spectre City, Zhou Tong sepertinya mencium bau kematiannya. Dia dengan cepat merendahkan dirinya dan memohon, Duan Lingtian, jika Anda membiarkan saya pergi, saya akan mengakui Anda sebagai tuan saya. Aku bahkan akan membantumu mengambil alih Nine Spectre County dan menjadi gubernur county. Bantu aku menjadi gubernur Kabupaten 9 Spectre County. Duan Lingtian tersenyum. Matanya menyipit saat dia menatap Zhou Tong dengan apatis. Zhou Tong, jika Anda memiliki kemampuan untuk membantu saya menjadi gubernur Kabupaten 9 Spectre County, apakah Anda akan tetap menjadi penatua terhormat pertama begitu lama? Apakah Anda pikir saya anak berusia 3 tahun? Sedikit ejekan bisa terdengar dalam suaranya ketika dia berbicara. Jika Zhou Tong mampu mengambil alih posisi gubernur kabupaten, Zhou Tong akan merebut posisi itu untuk dirinya sendiri. Duan Lingtian, meskipun kamu kuat, kekuatanmu paling banyak setara dengan gubernur kabupaten. Jika kita bergabung, kita akan bisa membunuhnya, kata Zhou Tong. Duan Lingtian tertawa sebelum dia berkata, siapa bilang kamu tidak akan bergabung dengan gubernur kabupaten dan menyerangku saat itu? Ekspresi Zhou Tong menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Memang, pemikiran ini telah terlintas di benaknya. Lagi pula, dia bisa membunuh 2 burung dengan 1 batu jika rencananya berhasil. Setelah dilihat oleh Duan Lingtian, dia berkata tanpa banyak keyakinan, kakakmu harus percaya padaku. Dia menguatkan dirinya dan terus membujuk Duan Lingtian. Begitu Anda menjadi gubernur Kabupaten 9 Spectre County, Anda tidak perlu khawatir tentang sumber daya budidaya. Meskipun Nine Spectre County berada di bawah kekuasaan King's Mansion, King's Mansion, secara umum, tidak akan campur tangan dalam urusan county. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan setelah menjadi gubernur kabupaten. Melihat mereka akan tiba di Bloody Spectre City, dia tidak lagi ingin membuang kata-kata dengan Zhou Tong. Dia dengan belak-belakan berkata, maaf, saya tidak tertarik. Aku hanya berbicara denganmu karena aku bosan. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak menyadari apa yang Anda pikirkan? Ketika dia berada di Bloody Spectre City, dia telah mengetahui bahwa seseorang akan membutuhkan persetujuan dari King's Mansion untuk menjadi gubernur county dari Nine Spectre County. Jika dia membunuh gubernur Kabupaten 9 Spectre County, alih-alih menjadi gubernur kabupaten yang baru, dia akan diburu oleh Istana Raja Qing. Ini mirip dengan bagaimana seseorang membutuhkan persetujuan dari gubernur kabupaten untuk menjadi gubernur kota. Mengetahui semua hal ini, dia, tentu saja, sadar bahwa Zhou Tong memendam niat buruk. Bahkan jika Zhou Tong tidak bergabung dengan gubernur kabupaten untuk membunuhnya, Zhou Tong dapat menggunakan kematian gubernur kabupaten untuk menjebaknya dan menyebabkan Istana Raja Qing memburunya. Pada saat itu, dia tidak akan bisa tinggal di Kabupaten 9 Hantu, dan Zhou Tong akan mendapat manfaat darinya. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, dia marah, dan ekspresinya berubah menjadi tidak sedap dipandang. Kamu, dia mempelajari formasi pedang 7 warna yang menahannya, mencari titik lemah. Luka-lukanya telah sembuh. Dia pikir jika dia bisa menemukan titik lemah, dia akan bisa melarikan diri. Ketika Bloody Spectre City muncul di kejauhan, Duan Lingtian tiba-tiba berteriak, mencoba melarikan diri. Zhou Tong ketakutan. Dia tampak bersalah saat dia menurunkan pandangannya. Duan Lingtian mencibir, astaga, 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 astaga. Hanya dalam sekejap, serangkaian teriakan pedang berumur pendek terdengar di udara saat formasi pedang 7 warna di bawah kaki Duan Lingtian melesat ke arah Zhou Tong yang juga tertahan oleh formasi pedang 7 warna. Setelah melihat serangan Duan Lingtian, ekspresinya berubah drastis saat dia berteriak, tidak. Energi asal surgawinya melonjak keluar dari tubuhnya hanya dalam sekejap. Sayangnya, meskipun dia telah banyak pulih, dia masih jauh lebih lemah dibandingkan ketika dia berada di puncak kekuatannya. Hanya butuh beberapa saat sebelum energi asal surgawinya yang seperti api dipadamkan oleh formasi pedang 7 warna Duan Lingtian. Suara lembut daging yang ditusuk bisa terdengar saat formasi pedang 7 warna meninggalkan luka berdarah yang mengerikan di tubuh Zhou Tong, menyebabkan tubuhnya terlihat seperti sarang lebah. Mirip dengan sebelumnya, serangan Duan Lingtian menghindari semua titik vital Zhou Tong untuk membuatnya tetap hidup.
Pada akhirnya, Zhou Tong hanya bisa menggunakan energi asal surgawi yang tersisa untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Auranya telah sangat melemah lagi. Ketika dia akhirnya menyembuhkan dirinya sendiri, keringat dingin menetes di dahinya. Dia menggeram, Duan Lingtian. Dia menerjang Duan Lingtian seolah-olah dia adalah binatang yang ingin merobek sepotong daging Duan Lingtian. Dia sangat marah karena Duan Lingtian telah melemahkannya begitu banyak, secara efektif mengambil semua kesempatannya untuk melarikan diri. Di sisi lain, Duan Lingtian mengabaikan Zhou Tong yang kesal dan marah. Bagaimanapun, Zhou Tong adalah orang mati yang berjalan. Apakah dia benar-benar seorang surgawi emas yang menyeluruh? Qin Yu berpikir sendiri, geli. Zhou Tong, seorang celestial emas yang menyeluruh, tidak berbeda dengan seekor domba yang sedang dipersiapkan untuk disembelih pada saat ini. Bab 2656 Kematian Zhou Tong. Ketika formasi pedang 7 warna terbang keluar, ia meninggalkan cahaya berwarna pelangi di belakangnya. Ini menyebabkan keributan di Bloody Spectre City. Apa itu? Apa itu cahaya 7 warna? Sepertinya menuju ke kediaman gubernur kota. Betapa mengesankan. Apakah pembangkit tenaga listrik mengunjungi Bloody Spectre City atau pembangkit tenaga listrik itu adalah teman dari gubernur kota Lord? Di kediaman gubernur kota di Bloody Spectre City. Mirip dengan orang-orang dari Bloody Spectre City, orang-orang dari perkebunan gubernur kota terkejut ketika mereka melihat cahaya 7 warna mendarat di halaman aula utama di perkebunan gubernur kota. Suara keras yang diwarnai dengan kecemasan terdengar di udara sebelum orang yang berbicara terlihat. Saya Liu Fenggu, gubernur kota Bloody Spectre City. Saya minta maaf karena gagal menyambut Anda di pintu masuk Bloody Spectre City. Bolehkah saya menanyakan alasan kunjungan Anda ke kota? Setelah beberapa saat, sosok tinggi terbang dengan kecepatan kilat ke halaman aula utama di kediaman gubernur kota. Dia tercengang ketika dia melihat kedua pria di halamannya dengan baik. Pada awalnya, Liu Fenggu khawatir ketika dia melihat cahaya 7 warna yang datang dari luar kota. Dia tahu cahaya itu milik pembangkit tenaga listrik yang tidak lebih lemah dari surgawi emas yang menyeluruh. Karena dia tahu tujuan dari kunjungan pembangkit tenaga listrik, dia merasa cemas. Namun, ketika dia melihat dua pria di halamannya, dia terdiam. Dia mengenal dua pemuda ini. Ketika dia akhirnya sadar kembali, dia melihat dua pemuda yang tersenyum dan berkata dengan bingung, Duan Lingtian, Qin Yu, kamu. Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Dia tidak berpikir pembangkit tenaga listrik yang dia pikir adalah surgawi emas yang menyeluruh akan berubah menjadi Duan Lingtian dan Qin Yu yang telah meninggalkan Bloody Spectre City 2 tahun lalu. Duan Lingtian mengangkat tangannya dan menatap Liu Fenggu sambil berkata, Gubernur kota, aku kembali untuk memenuhi kesepakatan kita. Cahaya 7 warna di sebelahnya menghilang, memperlihatkan formasi pedang dan Liu Fenggu yang terikat. Pada saat ini, Penatua Hong, pemimpin pengawal ular emas dan orang terkuat kedua di kota hantu berdarah, akhirnya tiba. Ekspresi Liu Fenggu dan Penatua Hong berubah drastis saat sosok itu terungkap. Mata mereka terbelalak kaget dan tidak percaya. Mereka dibuat terdiam karena shock. Sudah terlalu lama sejak terakhir kali mereka melihat lelaki tua yang ditahan oleh formasi pedang 7 warna. Karena penampilan lelaki tua itu tidak berubah, mereka langsung mengenalinya sebagai Zhou Tong, penatua terhormat pertama dari tanah milik gubernur kabupaten di Kabupaten Sembilan Hantu. Namun, bahkan jika Zhou Tong telah dibakar menjadi abu, Liu Fenggu yakin dia masih bisa mengenali Zhou Tong. Lagi pula, dia sudah lama ingin membunuh Zhou Tong. Di sisi lain, Zhou Tong yang telah diikat oleh formasi pedang 7 warna memelototi Liu Fenggu saat dia meraung marah. Beraninya kau, Liu Fenggu. Beraninya kau menemukan seseorang untuk membalas dendam dariku. Jika saya tahu ini, saya tidak akan menyelamatkan hidup Anda karena Gubernur Lord County saat itu. Dia merasa menyesal. Jika dia tidak membiarkan Liu Fenggu kembali saat itu, dia tidak akan berada dalam kesulitan ini sekarang. Dia tidak menyadari bahwa bahkan jika dia telah membunuh Liu Fenggu saat itu, dia masih tidak akan bisa lolos dari kematian. Lagi pula, karena dia telah memprovokasi Duan Lingtian tetap akan membunuhnya. Suara Zhou Tong begitu keras sehingga menyebabkan gendang telinga Liu Fenggu sakit. Liu Fenggu yang linglung, bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi, sadar kembali ketika dia mendengar kata-kata marah Zhou Tong. Dia memandang Zhou Tong yang memelototinya dan tertawa terbahak-bahak. Aku tidak sedang bermimpi, itu bukan mimpi. Astaga, pada saat ini,
Penatua Hong yang berdiri di samping Liu Fenggu juga sadar. Dia menghilang dalam sekejap ketika dia melihat orang-orang mendekati mereka dengan senjata di tangan untuk menghentikan mereka mendekat. Lagi pula, akan lebih baik semakin sedikit orang yang tahu tentang masalah Zhou Tong ini. Jika kata-kata menyebar, siapa yang tahu apakah itu akan membuat marah Gubernur Kabupaten 9 Kota Hantu dan membawa malapetaka bagi Liu Fenggu. Liu Fenggu memandang Zhou Tong. Dia terus tertawa sejenak sebelum akhirnya berkata, "Zhou Tong, siapa yang tahu kamu akan mengalami hari seperti itu juga? Saya yakin Anda tidak berpikir Anda akan pernah berakhir di negara ini." Duan Lingtian dan Qin Yu tetap diam saat mereka menyaksikan adegan itu terungkap. Duan Lingtian telah mengisi Qin Yu tentang sejarah antara Liu Fenggu dan Zhou Tong selama perjalanan mereka ke Bloody Spectre City. Banyak pertanyaan Qin Yu terjawab ketika dia mengetahui tentang masa lalu Liu Fenggu dan kesepakatan antara Duan Lingtian dan Liu Fenggu. Dia akhirnya tahu mengapa Liu Fenggu memberikan perlakuan istimewa kepada Duan Lingtian dan mengizinkan Duan Lingtian untuk berkultivasi di alkov yang tenang di masa lalu ketika bahkan Komandan Tentara Naga Hitam dan Tentara Silverwing tidak diberi perlakuan seperti itu. Ketika Zhou Tong melihat niat membunuh yang dingin di mata Liu Fenggu, ekspresinya berubah drastis. Dia tahu dia berada dalam situasi genting saat ini, dia menginjak garis tipis antara hidup dan mati. Dia berkata dengan nada mengancam, "Liu Fenggu, jika kamu berani membunuhku, Gubernur Kabupaten Lord pasti akan membunuhmu sebagai balasannya." Setelah mendengar kata-kata Zhou Tong, Liu Fenggu tiba-tiba berhenti tertawa. Dia memandang Zhou Tong dengan acuh tak acuh dan berkata, "Selama aku bisa membunuhmu, tidak masalah jika aku mati. Aku akan mati tanpa penyesalan selama aku bisa membunuhmu." Pada saat ini, dia tidak lagi peduli tentang hidup dan mati. Ekspresi Zhou Tong berubah drastis. Dia tahu Liu Fenggu tidak berbohong. Ketika dia berbicara lagi, nada mengancamnya diganti dengan suara yang mengandung sedikit permohonan. "Gubernur Kota Liu, aku minta maaf atas apa yang terjadi padamu dan murid langsungmu saat itu. Jika Anda bersedia menyelamatkan hidup saya bersedia melakukan perjalanan keliling dunia untuk menemukan murid yang luar biasa untuk Anda sebagai kompensasi. Bahkan, aku akan menyetujui semua permintaanmu." Menghadapi kematian, kesombongannya telah menghilang. Dia tidak ragu-ragu untuk menundukkan kepalanya dan memohon pada Liu Fenggu, seseorang yang dia hina di masa lalu, untuk belas kasihan. "Temukan murid yang luar biasa untuk memberi saya kompensasi." Liu Fenggu tertawa lagi. Namun, kali ini tawanya syarat dengan kepahitan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mencibir sebelum dia berkata, "Apakah kamu pikir kamu akan dapat menemukan seseorang, tidak peduli seberapa luar biasa, untuk menggantikan muridku yang telah aku perlakukan seperti anakku?" Zhou Tong mulai berbicara. Tanpa memberi Zhou Tong kesempatan untuk menyelesaikan kalimatnya, Liu Fenggu berbalik untuk melihat Duan Lingtian dan berseru, "Duan Lingtian." Duan Lingtian tahu apa yang diinginkan Liu Fenggu. Matanya menjadi dingin, dan hanya dengan pikiran, formasi pedang 7 warna yang mengikat Zhou Tong bersinar lebih terang dari sebelumnya. Ekspresi Zhou Tong berubah seolah-olah dia tahu kematian ada di depan pintunya. Dia berteriak sedih, "Tidak!" Ledakan. Hanya dalam sekejap, energi asal surgawi Zhou Tong melonjak saat dia mencoba melakukan perjuangan terakhirnya. Namun, karena luka-lukanya dari sebelumnya, itu sia-sia baginya untuk berjuang. Astaga, 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 astaga. Formasi pedang 7 warna tiba-tiba berubah menjadi jutaan sinar pedang sebelum mereka terbang keluar dan menembus tubuh Zhou Tong, meninggalkan lubang berdarah di tubuhnya. Meskipun sinarnya tidak melukai organ vital Zhou Tong, dia sudah sekarat karena beberapa luka serius. Liu Fenggu mengejek sebelum dia menyerang Zhou Tong yang sekarat. Berdengung. Suara dengungan pedang Liu Fenggu terdengar di udara sebelum mengambil nyawa Zhou Tong. Dengan ini, surgawi emas yang menyeluruh telah mati. 2657 informasi tentang api surgawi Zutong, seorang celestial emas yang menyeluruh dan tetua terhormat pertama dari tanah milik Gubernur Kabupaten 9 Spectre County, dibunuh oleh Liu Fenggu, Gubernur Kota-Kota Hantu Berdarah, salah satu kota di bawah yurisdiksi Kabupaten 9 Hantu. Jika berita itu menyebar, itu pasti akan menyebabkan keributan di Nine Spectre County. Namun, karena respon cepat Penatua Hong, masalah ini hanya diketahui oleh Liu Fenggu, Duan Lingtian, dan Qin Yu. Setelah Liu Fenggu membunuh Zhou Tong,
sedikit kegembiraan terlihat di wajahnya. Dia melihat ke arah County City of Nine Spectre County dengan sedikit mania di matanya saat dia bergumam, "Kianer, apakah kamu melihatnya? Tuanmu akhirnya membalaskan dendammu." Tiba-tiba, Duan Lingtian teringat sesuatu. Meskipun dia tidak ingin mengganggu Liu Fenggu sekarang, karena itu penting, dia bertanya, "Gubernur kota, mengapa saya tidak merasakan jimat surgawi gambar mengambang kecil ketika Zhou Tong meninggal?" Ekspresinya berubah muram ketika dia memikirkan saat-saat kematian Zhou Tong ditransmisikan ke Tian Jiyu, Gubernur Kabupaten 9 Spectre County. Tian Jiyu mungkin membiarkan dia pergi karena nilainya dan kompetisi bela diri dari 16 kabupaten, tapi dia mungkin tidak akan membiarkan Liu Fenggu lolos. Dia mungkin bisa menyelamatkan Liu Fenggu jika dia memohon keringanan hukuman, tapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan setelah dia pergi. Lagi pula, dia tidak bisa tinggal di Kabupaten 9 Hantu hanya untuk melindungi Liu Fenggu. Liu Fenggu sadar ketika dia mendengar nada mendesak dalam nada suara Duan Lingtian. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, dia tidak membawa jimat surgawi gambar mengambang kecil. Jangan khawatir tentang itu, tidak membawa jimat surgawi gambar mengambang kecil. Duan Lingtian bingung. Sebelum Liu Fenggu bisa menjawab, Qin Yu yang telah melihat kebingungan di wajah Duan Lingtian menjawab, "Duan Lingtian, Golden Celestials yang menyeluruh dapat dengan mudah memblokir jimat surgawi gambar mengambang kecil. Secara umum, mereka yang mampu membunuh Zhou Tong lebih kuat dari Celestial emas yang menyeluruh. Untuk alasan ini, tidak ada gunanya dia membawa jimat surgawi gambar mengambang kecil. Meskipun Anda belum menjadi surgawi emas yang menyeluruh, kekuatan Anda setara, jika tidak lebih kuat, dengan surgawi emas yang menyeluruh besar berdasarkan bagaimana Anda mengalahkan dan menahan Zhou Tong. Sebelumnya, bukankah Anda dengan mudah memblokir jimat surgawi komunikasinya? Jika kamu bisa melakukan itu berarti kamu juga dapat dengan mudah memblokir jimat surgawi gambar mengambang kecil. Saya pikir saya gagal merasakan jimat surgawi gambar mengambang kecilnya." Duan Lingtian menghela nafas lega. Bang! Sebuah ledakan keras terdengar di udara saat Liu Fenggu tiba-tiba mengangkat tangannya dan menghancurkan mayat Zhou Tong. Satu-satunya hal yang tersisa di tanah adalah cincin tata ruang Zhou Tong. Dia mengangkat tangannya lagi dan menggunakan energi tak terlihat untuk membawa cincin tata ruang ke Duan Lingtian. Duan Lingtian tahu tidak ada gunanya menolak, jadi dia menerimanya. Selain itu, berdasarkan karakter Liu Fenggu, dia tahu Liu Fenggu tidak akan menyimpan cincin tata ruang karena Liu Fenggu tidak mungkin membunuh Zhou Tong jika bukan karena dia. Setelah itu, Liu Fenggu berkata, "Mari kita duduk di dalam." Ketika mereka memasuki aula, Liu Fenggu menawarkan kursi utama kepada Duan Lingtian. Namun, Duan Lingtian memilih untuk tetap duduk di bawah. Sementara itu, Qin Yu duduk di sebelah Duan Lingtian. Pada akhirnya, Liu Fenggu duduk di kursi utama dan duduk di seberang Duan Lingtian. Dia, tentu saja, tidak berani mengudara. Lagi pula, di matanya, Duan Lingtian tidak berbeda dari surgawi emas yang menyeluruh. Yang terpenting, Duan Lingtian baru saja membantunya membalas dendam. Segera setelah Liu Fenggu duduk, embusan angin bertiup ke aula utama. Penatua Hong, pemimpin pengawal ular emas, muncul di belakang Liu Fenggu. Dia berdiri diam di belakang, menjaga Liu Fenggu. Liu Fenggu menatap Duan Lingtian untuk waktu yang lama sebelum akhirnya dia berkata, "Duan Lingtian, kamu benar-benar mengejutkanku. Aku minta maaf membuatmu menunggu selama 2 tahun. Duan Lingtian tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Liu Fenggu, Qin Yu, dan Penatua Hong merasakan sudut mulut mereka berkedut. Pencapaian Duan Lingtian akan menyebabkan kegemparan di Spirit Overarching jika mereka diketahui. Tetapi bagi Duan Lingtian, sepertinya mereka tidak istimewa. Duan Lingtian, setengah tahun yang lalu, Gubernur Kota Lord sangat mengkhawatirkanmu. Dia khawatir Zhou Tong akan membunuhmu sebelum kamu bisa tumbuh cukup kuat. Siapa yang tahu Anda akan kembali dengan Zhou Tong yang terluka parah di belakangnya. Yang paling penting, Anda membantu Gubernur Kota Lord untuk membalas dendam untuk Tuan Muda Qian." Penatua Hong menghela nafas saat dia melihat Duan Lingtian dibunuh oleh Zhou Tong. Duan Lingtian bingung. Dengan penjelasan Liu Fenggu, Duan Lingtian akhirnya mengetahui tentang insiden yang terjadi setengah tahun yang lalu. Duan Lingtian berkata, "Itulah sebabnya Zhou Fei tahu bahwa saya baru saja naik ke surga yang menyelimuti roh 2,5 tahun yang lalu.
Dia benar-benar pergi ke tentara Silverwing. Namun, Zhou Tong benar-benar kejam. Dia benar-benar memusnahkan tentara Silverwing hanya untuk mencegah berita tentangku menyebar. Dia sedikit terkejut ketika dia mengetahui tentang apa yang telah terjadi. Zhou Tong selalu menjadi pria yang kejam. Untungnya, Anda lebih kuat darinya. Kalau tidak, aku khawatir dia akan membunuhmu, kata Liu Fenggu. Duan Lingtian mengangguk, setuju dengan kata-kata Liu Fenggu. Penatua Hong, tolong beri kami waktu sendiri. Saya memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan Duan Lingtian secara pribadi, kata Liu Fenggu. Meskipun kata-katanya ditujukan pada Penatua Hong, dia melihat ke arah Qin Yu yang duduk di sebelah Duan Lingtian. Ya, Tuan Gubernur Kota, Penatua Hong menjawab sebelum dia mundur. Gubernur Kota Lord, Duan Lingtian, aku akan pergi juga, kata Qin Yu dengan bijaksana sebelum dia meninggalkan aula utama juga. Pada saat ini, hanya Duan Lingtian dan Liu Fenggu yang tersisa di aula utama. Astaga, Liu Fenggu bangkit dan menghilang seperti embusan angin sebelum dia muncul di depan Duan Lingtian. Dia membungkuk pada sudut 90 derajat, membungkuk pada Duan Lingtian. Gubernur Kota, apa yang kamu lakukan? Duan Lingtian bangkit, dikejutkan oleh tindakan Liu Fenggu. Liu Fenggu menegakkan punggungnya untuk melihat Duan Lingtian dan dengan sungguh-sungguh berkata, Duan Lingtian, terima kasih. Gubernur Kota, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Bagaimanapun, kami membuat kesepakatan 2 tahun lalu. Anda memberi saya lingkungan kultivasi dan sumber daya terbaik di Bloody Spectre City juga. Kami tidak berutang apapun kepada satu sama lain. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Aku tahu, namun, kesepakatan itu tampaknya tidak adil bagi Anda sampai batas tertentu. Liu Fenggu menggelengkan kepalanya juga. Tidak apa. Karena saya menyetujui kesepakatan itu berarti saya puas dengan kondisinya, kata Duan Lingtian. Liu Fenggu dengan keras kepala berkata, bagaimanapun, aku tetap harus berterima kasih. Duan Lingtian hanya bisa menanggapi dengan senyum tak berdaya. Untungnya, saya tahu lokasi api surgawi. Kalau tidak, saya benar-benar tidak tahu bagaimana membalas Anda karena membantu saya membalas dendam kepada murid langsung saya. Liu Fenggu mengangkat topik api surgawi. Setelah mendengar ini, mata Duan Lingtian menjadi cerah, dan jantungnya mulai berpacu. Liu Fenggu telah memberitahunya tentang api surgawi 2 tahun lalu. Ada kemungkinan bahwa api surgawi bukanlah api surgawi yang primitif. Saya akan mengungkapkan lokasi api surgawi kepada Anda. Saya tidak dapat mengatakan bahwa itu belum ditemukan, tetapi karena lokasinya yang tersembunyi, tidak mungkin seseorang telah menemukannya. Bagaimanapun, Anda harus mengingat ini sehingga Anda tidak kecewa jika api surgawi telah ditemukan, kata Liu Fenggu. Baik, Duan Lingtian mengangguk. Tanpa membuang waktu, Liu Fenggu memberitahu Duan Lingtian bahwa api surgawi terletak di arah yang berlawanan dari kota kabupaten 9 kabupaten. Untuk pergi ke tempat itu, Duan Lingtian harus melewati kota kabupaten. Duan Lingtian berkata, Gubernur Kota, saya akan pergi sekarang jika tidak ada yang lain. Dia ingin menemukan api surgawi secepat mungkin, takut seseorang akan menemukannya sebelum dia. Tentu, Liu Fenggu mengangguk. Dia mengerti niat Duan Lingtian. Namun, sebelum Duan Lingtian pergi, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Duan Lingtian, walaupun Anda tidak lebih lemah dari surgawi emas agung yang menyeluruh, jangan bertindak sembarangan. Jika Anda tidak bisa mendapatkan api surgawi sekarang, tunggu sampai Anda lebih kuat sebelum Anda kembali untuk mengambil api surgawi. Bab 2658 Lokasi api surgawi. Duan Lingtian dapat dengan jelas merasakan perbedaan perlakuan dari Liu Fenggu, Gubernur kota-kota hantu berdarah. Liu Fenggu bahkan telah mengubah cara dia menyapanya. Dia tahu itu karena kekuatannya yang tidak lebih lemah dari surgawi emas yang menyeluruh. Ketika mereka meninggalkan Bloody Spectre City, Qin Yu yang bisa merasakan urgensi Duan Lingtian dengan penasaran bertanya, Duan Lingtian, mengapa kamu terburu-buru untuk kembali? Bukankah kamu berencana untuk tinggal selama beberapa hari karena jarang kamu kembali? Kompetisi bela diri dari 16 kabupaten yang diselenggarakan oleh Rumah Raja Qing akan berlangsung dalam setahun, jadi saya berencana untuk menghabiskan lebih banyak waktu berkultivasi, jawab Duan Lingtian. Dia membuat alasan di tempat karena dia tidak berencana untuk memberitahu Qin Yu tentang api surgawi. Kompetisi bela diri dari 16 kabupaten. Qin Yu sedikit terkejut. Dia tersenyum masam ketika dia berkata,
aku akan melupakannya jika kamu tidak menyebutkannya. Namun, dengan kekuatan Anda saat ini, saya tidak berpikir siapapun akan cocok untuk Anda. Bagaimanapun, para peserta semuanya berusia di bawah 100 tahun. Apalagi Kabupaten 9 Spektre, saya khawatir tidak ada seorang pun di bawah 100 tahun di Kerajaan Langit Batu Berawan yang cocok untuk Anda. Bagaimanapun, dia telah menyaksikan kekuatan Duan Lingtian. Meskipun Duan Lingtian belum menjadi surgawi emas yang menyeluruh, kekuatan Duan Lingtian tidak lebih lemah dari surgawi emas yang menyeluruh. Ini dapat dilihat dari cara dia dengan mudah mengalahkan Zhou Tong, penatua pertama yang terhormat dari tanah milik gubernur kabupaten di Kabupaten Sembilan Hantu, yang merupakan surgawi emas yang menyeluruh. Lebih-lebih lagi, dengan senjata surgawi pertahanan jiwa Duan Lingtian tidak perlu takut akan serangan jiwa dari surgawi emas yang menyeluruh. Dia tidak berpikir ada orang di bawah usia 100 tahun dalam sejarah Spirit Overarching Heaven yang memiliki kekuatan dari Great Overarching Golden Celestial. Namun, Duan Lingtian berkata, tidak ada yang pasti. Akan selalu ada seseorang yang lebih kuat tidak peduli seberapa kuat Anda. Siapa yang bisa dengan percaya diri mengatakan semua peserta lebih lemah dariku? Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Qin Yu terdiam. Meskipun dia tidak berpikir akan ada orang yang lebih kuat dari Duan Lingtian dalam kompetisi, dia tidak bisa mengatakan dengan pasti juga. Mereka tetap diam selama perjalanan kembali. Mereka tiba di County City of Nine Spectre County setelah Duan Lingtian dengan mudah membunuh dua kelompok orang yang mencari masalah dengan mereka. Segera setelah mereka tiba di kota kabupaten, Duan Lingtian berkata, Qin Yu, ada sesuatu yang harus saya tangani sehingga Anda dapat melanjutkan dan kembali ke kediaman gubernur kabupaten terlebih dahulu. Dia tidak menunggu respon Qin Yu sebelum dia menghilang dalam sekejap. Qin Yu tahu Duan Lingtian tidak ingin dia ikut. Oleh karena itu, dia dengan bijaksana kembali ke tanah milik gubernur kabupaten dan berjalan ke jurang naga laten. Dia berpikir dalam hati, dengan kematian Zhou Fei, aku bisa mengklaim kamar batunya sebagai milikku. Bagaimanapun, lingkungan budidaya di kamar batu Zhou Fei lebih unggul daripada miliknya. Itu hanya kedua dari kamar batu Duan Lingtian. Selama perjalanan Qin Yu kembali ke Laten Dragon Abyss, dia terkejut saat mendengar percakapan berbisik antara tiga penjaga. Saya mendengar bahwa penatua Zhou Tong yang terhormat meninggal segera setelah Zhou Fei meninggal. Benarkah? Tapi penatua Zhou Tong yang terhormat adalah surgawi emas yang menyeluruh. Apa? Penatua Zhou Tong yang terhormat sudah mati. Di mana Anda mendengar ini? Ya, saya mendengarnya dari dua tetua perkebunan. Qin Yu berpikir dalam hati, wajar jika harta gubernur kabupaten mengetahui tentang kematian Zhou Tong dan Zhou Fei. Saya tidak yakin tentang Zhou Fei, tetapi mutiara jiwa Zhou Tong pasti disimpan oleh gubernur kabupaten. Tiga penjaga terus berbicara saat mereka berjalan semakin jauh. Jika penatua Zhou Tong yang terhormat telah meninggal, bukankah ini berarti pembunuhnya adalah setidaknya seorang surgawi emas yang menyeluruh? Selain gubernur Kabupaten Lord, tidak ada yang lebih kuat dari penatua Zhou Tong yang terhormat di Kabupaten Sembilan Hantu. Saya kira pembunuhnya bukan dari daerah kami. Saya benar-benar ingin tahu mengapa dia membunuh penatua Zhou Tong yang terhormat. Setelah mendengar ini, Qin Yu tersenyum kecut. Bukan dari Kabupaten Sembilan Spektre kita. Jika orang-orang ini tahu Duan Lingtian adalah orang yang membunuh Zhou Tong, mereka akan sangat terkejut. Di aula utama perkebunan gubernur kabupaten, Zheng Qiyu, tetua perkebunan bagian dalam dari perkebunan gubernur kabupaten, memandang Tian Jiyu, gubernur Kabupaten Sembilan Spectre County, yang sedang duduk di kursi utama. Dia bertanya dengan suara rendah, Tuan Gubernur Kabupaten, apakah Anda telah menemukan pembunuh penatua Zhou Tong yang terhormat? Setelah mendengar ini, beberapa tetua perkebunan yang hadir memandang Tian Jiyu dengan rasa ingin tahu. Tian Jiyu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi muram di wajahnya. Tidak, pembunuhnya tidak diragukan lagi lebih kuat dari penatua Zhou Tong yang terhormat. Kalau tidak, saya akan menerima jimat komunikasi surgawi dari penatua Zhou Tong yang terhormat. Dia terus berkata, satu-satunya hal yang saya yakini adalah bahwa Zhou Tong yang terhormat dibunuh tidak lama setelah Zhou Fei terbunuh. Kemungkinan besar mereka dibunuh oleh orang yang sama. Para tetua perkebunan dalam lainnya, termasuk Zheng Qiyu, mengangguk setuju. Mereka percaya bahwa bukanlah suatu kebetulan bahwa Zhou Tong telah meninggal tak lama setelah kematian anak baptisnya. Kematian mereka harus berhubungan erat.
Seorang tetua perkebunan bagian dalam memandang Tian Jiyu dan berkata, Tuan Gubernur Kabupaten, saya tidak dapat mengetahui kapan Penatua Zhou Tong yang terhormat telah meninggalkan perkebunan. Namun, selain Zhou Fei, saya menemukan dua pemuda juga telah meninggalkan jurang naga laten dan perkebunan. Tian Jiyu bertanya dengan suara rendah, siapa mereka? Duan Lingtian dan Qin Yu, jawab tetua dalam perkebunan. Setelah mendengar ini, Tian Jiyu mulai tertawa. Dia bertanya, apakah Anda mencoba untuk mengatakan kematian Zhou Fei dan tetua Zhou Tong yang terhormat ada hubungannya dengan mereka? Aku tidak yakin, dan aku merasa ini hanya kebetulan. Namun, kami tidak dapat mengabaikan fakta bahwa ada permusuhan antara Duan Lingtian dan Zhou Fei, jawab tetua perkebunan dalam dengan jujur. Zhou Fei mungkin membenci Duan Lingtian, tetapi Penatua Zhou Tong yang terhormat telah memutuskan untuk membantu Duan Lingtian menjadi lebih kuat untuk kompetisi bela diri dari 16 kabupaten. Oleh karena itu, bahkan jika Zhou Fei membenci Duan Lingtian, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk Duan Lingtian karena dia terlalu lemah. Adapun Qin Yu, meskipun dia dari Bloody Spectre City juga, dia tidak memiliki permusuhan dengan Zhou Fei. Yang terpenting, dia tidak cukup kuat untuk membunuh Zhou Fei, kata Tian Jiyu acuh tak acuh. Selain itu, aku tidak punya petunjuk lain. Penatua perkebunan bagian dalam tersenyum pahit. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya, dan dia bertanya dengan ragu, Tuan Gubernur Kabupaten, haruskah kita menyelidiki keduanya? Hanya membuang-buang waktu untuk menyelidiki mereka. Saya rasa itu tidak perlu. Tian Jiyu menggelengkan kepalanya. Secara alami, dia membuat keputusan karena Duan Lingtian adalah satu-satunya harapannya untuk mendapatkan Celestial Pill yang biasa-biasa saja, Grid Overarching Pill. Dia tidak ingin kultivasi Duan Lingtian terganggu karena masalah ini. Jika tidak, dia pasti akan menyelidiki Duan Lingtian bahkan jika Duan Lingtian sangat tidak mungkin ada hubungannya dengan kematian Zhou Tong dan Zhou Fei. Duan Lingtian, tentu saja, tidak menyadari bahwa dia hampir menjadi tersangka. Namun demikian, dia tidak akan peduli bahkan jika dia tahu. Lagi pula, dia tahu penyelidikan itu tidak akan membuahkan hasil. Karena Zhou Tong telah memusnahkan tentara Silverwing, hanya Liu Fenggu, Qin Yu, dan Penatua Hong yang mengetahui rahasia asal-usulnya. Dia mempercayai mereka untuk tidak mengkhianatinya. Bahkan jika mereka mengkhianatinya, mereka tidak memiliki bukti nyata untuk mendukung kata-kata mereka. Bahkan jika Tian Jiyu dapat memastikan bahwa dia adalah pelakunya, dia yakin Tian Jiyu tidak akan bertindak melawannya, setidaknya tidak sampai kompetisi bela diri dari 16 kabupaten selesai. Sekitar 100.000 mil jauhnya, di arah yang berlawanan dari County City of Nine Spectre County. Sebuah pegunungan yang luas bisa dilihat di tempat ini. Duan Lingtian melayang di langit di atas pegunungan yang luas saat dia bergumam pada dirinya sendiri, jika Gubernur Kota Liu tidak memberitahu saya lokasi yang tepat dari api surgawi, bahkan jika saya tahu api surgawi ada di area ini, dengan kesadaran surgawi saat ini, saya masih tidak akan dapat menemukannya setelah beberapa ratus tahun. 2659 mengambil api surgawi dengan arahan dari Gubernur Kota, tidak akan sulit untuk menemukan api surgawi, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri, matanya tertuju pada lokasi tertentu. Sedikit kegembiraan bisa terlihat di matanya juga. Mengikuti petunjuk yang diberikan Liu Fenggu kepadanya, Duan Lingtian tiba di dekat kaki gunung yang tidak mencolok. Dia berputar-putar di udara selama beberapa saat sebelum akhirnya mendarat di kaki gunung di sisi timur. Itu di sini, formasi tersembunyi yang ditetapkan Gubernur Kota Liu masih ada di sini. Ini berarti tidak ada yang datang ke sini sejak dia menemukan tempat ini, gumam Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Saat dia melihat hutan lebat di dekat gunung, dia memperluas kesadaran surgawinya. Astaga, seperti embusan angin, Duan Lingtian pindah ke hutan lebat, tanpa halangan. Seolah-olah dia tahu teknik yang memungkinkannya melewati hutan tanpa meninggalkan jejak. Begitu saja, sosoknya ditelan hutan, tersembunyi dari pandangan. Faktanya, hutan itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh formasi. Karena dia telah menonaktifkan formasi yang didirikan Liu Fenggu, dia tidak menemui perlawanan apapun ketika dia memasuki hutan. Segera setelah itu, Duan Lingtian memasuki sebuah gua. Itu gelap gulita, dan medannya kasar dan tidak rata. Air yang berbau busuk dikumpulkan di banyak lubang di tanah. Suara mendesing. Duan Lingtian memobilisasi energi asal surgawinya sebelum melonjak keluar dari tubuhnya. Pada saat ini,
sepertinya dia telah berubah menjadi matahari ketika tubuhnya mulai memancarkan cahaya menyilaukan yang menerangi gua. Bang! Duan Lingtian mengangkat tangan, dan energi asal surgawinya keluar dari telapak tangannya, mengenai bagian dari dinding gua. Sebuah gemuruh keras terdengar di udara saat dinding runtuh, mengungkapkan sebuah terowongan yang mengarah ke tujuan yang tidak diketahui. Pintu masuk terowongan tampak seperti rahang menganga dari binatang raksasa seolah-olah sedang menunggu mangsanya masuk ke mulutnya. Menurut Gubernur Kota Liu, terowongan ini mengarah jauh ke dalam bumi. Disitulah api surgawi berada. Duan Lingtian tidak membuang waktu dan berjalan ke terowongan. Cahaya dari tubuhnya menerangi gua yang gelap hanya dalam sekejap. Saat ia melintasi terowongan, ia tidak bertemu dengan kendala apapun. Karena api surgawi adalah kejadian alami dan tidak ditempatkan di sana oleh manusia, tentu saja, tidak ada ujian atau cobaan di sepanjang jalan. Setelah kira-kira 30 menit, dia akhirnya mencapai ujung terowongan. Ketika Duan Lingtian melihat cahaya abu-abu, matanya langsung cerah. Setelah melihat ini, dia tahu dia telah mencapai tujuannya. Liu Fenggu telah memberitahunya bahwa api surgawi berwarna abu-abu. Dia menginjak tanah dan meninggalkan terowongan dengan tergesa-gesa. Dia menemukan terowongan telah membawanya ke sebuah gua raksasa. Batu dan kerikil melayang di udara, didukung oleh kekuatan misterius. Batu dan kerikil memiliki berbagai ukuran, ada yang sekecil sebutir beras dan ada yang sebesar tempat tidur. Namun, mayoritas adalah kerikil yang sekecil sebutir beras. Batu dan kerikil terbang, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri ketika dia melihat batu dan kerikil di udara. Tidak butuh waktu lama sebelum matanya mendarat di api abu-abu yang mengambang di tengah-tengah batu dan kerikil. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari nyala api. Ini adalah pertama kalinya dia melihat nyala api warna ini. Api abu-abu tampak seperti inti gua saat batu dan kerikil berputar di sekitarnya. Pada saat ini, Duan Lingtian merasa seolah-olah kesadarannya macet seolah-olah dia telah jatuh ke pasir hisap. Api abu-abu itu tampaknya memiliki gaya gravitasi misterius yang menarik kesadarannya, membuatnya sulit untuk melepaskan diri. Baru setelah kekuatan misterius dari potongan logam yang rusak menyelimuti jiwanya, dia sadar kembali dan berhasil memalingkan muka. Duan Lingtian menarik napas dengan tajam. Api surgawi ini benar-benar aneh. Jika bukan karena energi misterius dari potongan logam cacat yang melindungi jiwanya, dia mungkin tidak dapat melepaskan diri dari tarikan api abu-abu. Gubernur Kota Liu tidak mengatakan apa-apa tentang api surgawi yang mampu menjebak kesadaran seseorang. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Kesadarannya hampir terjebak karena kurangnya persiapan. Dia pasti tidak sadar akan hal ini. Mungkin juga jiwaku terlalu lemah. Bagaimanapun, jiwaku adalah seorang surgawi emas matahari kuning. Ini jauh lebih lemah daripada ketika Gubernur Kota Liu menemukannya. Dia mempercayai Liu Fenggu dan tidak mengira Liu Fenggu sengaja menyembunyikan ini darinya. Memang, dia benar. Kesadarannya hampir terperangkap sebelumnya karena jiwanya terlalu lemah. Dia terus berpikir dalam hati, berdasarkan apa yang dia katakan, batu dan kerikil akan menyerang segera setelah saya mendekati api surgawi. Itu terjadi padanya sebelumnya. Dia tidak bisa menangkis serangan itu sehingga dia hanya bisa pergi dengan tangan kosong. Dia mempelajari batu dan kerikil yang tampaknya secara sistematis berputar di sekitar api surgawi, menjaganya. Tiba-tiba, mata Duan Lingtian menjadi dingin. Astaga, 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 astaga. Suara pedang bersiul terdengar di udara saat Duan Lingtian menggunakan semua teknik yang telah dia kuasai. Dia bahkan menggunakan artefak Devata, pedang indah 7 lubang, untuk membentuk formasi pedang 7 warna. Dia telah melepaskan semua kekuatannya, tanpa menahan diri, untuk mendapatkan api surgawi. Begitu formasi pedang 7 warna muncul, itu menyelimuti Duan Lingtian dan membawanya terbang menuju api surgawi abu-abu. Sebelum Duan Lingtian meninggalkan Bloody Spectre City, dia telah bertanya kepada Liu Fenggu tentang metode untuk mengambil api surgawi. Liu Fenggu telah memberinya jimat surgawi memori yang berisi metode untuk mengambil api surgawi. Untuk mengambil api surgawi, seseorang perlu menekannya dengan kekuatan dan berkomunikasi dengannya melalui kesadaran surgawi seseorang. Begitulah cara menjinakkannya. Lagi pula, itu tidak hidup. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Saat Duan Lingtian dengan cepat mendekati api surgawi dengan formasi pedang 7 warna, batu dan kerikil yang berputar tiba-tiba gelisah. Seperti badai pasir,
mereka menyapu dia. Batu dan kerikil menghalangi pandangannya, dan dia bisa merasakan energi menyapu ke arahnya juga. Energinya tidak kalah dengan serangan terkuat Zhou Tong. Astaga, 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 astaga. Pada saat ini, dia mendengar suara sesuatu yang bersiul di udara. Segera setelah itu, dia melihat lebih banyak batu dan kerikil terbang ke arahnya dengan kecepatan lebih tinggi seperti meteorit yang jatuh dari luar angkasa. Duan Lingtian melebarkan matanya karena terkejut. Ekspresinya gelap saat dia bergumam, ini bahkan lebih kuat dari serangan terkuat Zhou Tong. Bab 2660 Percakapan Aneh Ledakan. Ledakan, 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 ledakan. Hanya dalam sekejap mata, formasi pedang 7 warna yang membawa Duan Lingtian bertabrakan dengan batu dan kerikil seperti meteor. Dampaknya menghancurkan bumi. Bang! Gelombang dan gelombang-gelombang kejut meluncur ke segala arah. Itu menabrak dinding gua, menyebabkan gua bergetar. Duan Lingtian tampaknya terpengaruh oleh serangan balik juga. Dia merasakan organ dalamnya berputar, dan dia bisa merasakan darah di bagian belakang tenggorokannya. Dia bergidik sekali sebelum dia memuntahkan seteguk darah. Darah yang berceceran di mana-mana membuat pemandangan yang mengerikan. Duan Lingtian merasa perutnya terus berputar, dan dia akan memuntahkan seteguk darah lagi ketika dia merasakan kekuatan penuh dari batu terbang dan kerikil yang menembak ke arahnya. Ledakan, 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 ledakan. Serangkaian ledakan memekakkan telinga terdengar di udara. Karena dampaknya, cahaya dari formasi pedang 7 warna meredup karena melindungi Duan Lingtian dari serangan gencar terus-menerus dari batu dan kerikil. Bang, 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 bang. Saat formasi pedang 7 warna melemah, Duan Lingtian harus menanggung beban serangan terus-menerus. Dia seperti karung tinju pada saat ini. Dia terus memuntahkan darah saat benturan mendarat padanya. Sementara itu, energi asal surgawinya melonjak keluar dari tubuhnya terus-menerus untuk mempertahankan formasi pedang 7 warna. Namun, energi asal surgawinya terkuras dengan cepat. Kekuatan dari batu dan kerikil terus menggerogoti pertahanannya, melemahkannya. Berdasarkan kecepatannya saat ini, tidak akan lama sebelum benar-benar menghancurkan formasi pedang 7 warna. Pada saat itu, dia pasti akan mati. Duan Lingtian sudah terluka dari gelombang serangan pertama. Dengan serangan tanpa henti, luka-lukanya hanya memburuk dari menit ke menit. Dia bisa merasakan dirinya kehilangan kesadaran, dan dia hanya berpegang pada kesadarannya yang terakhir dengan keinginan belaka. Dia terus memobilisasi energi asal surgawinya, menggunakan taktik pelahap dasar untuk mengubah energi langit dan bumi menjadi energi asal surgawi. Namun, kecepatan konversinya tidak secepat kecepatan energi asal surgawinya yang terkuras. Apakah aku akan mati di sini hari ini? Duan Lingtian tenggelam dalam keputusasaan pada saat ini. Bahkan setelah dia mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menggunakan semua teknik yang telah dia kuasai dan menggunakan artefak Devata, pedang indah 7 lubang, dia masih gagal menangkis serangan itu. Kekuatan serangan tampaknya lebih dari yang bisa dia tangani. Saya seharusnya mendengarkan gubernur kota Liu, bukannya begitu sembrono. Ketika dia di sini, dia dengan ragu-ragu mendekati api surgawi sampai dia tidak bisa lagi menahan tekanan dan harus menyerah. Ekspresi pahit terlihat di wajah Duan Lingtian ketika dia mengingat pengingat Liu Fenggu. Dia menyesal tidak menerima nasihat Liu Fenggu. Dia yakin dia akan mampu menangkis serangan selama dia menggunakan semua teknik yang dia kuasai dan melepaskan semua kekuatannya. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari betapa sombongnya dia. Sepertinya dia akan membayar harga untuk kesombongannya karena setiap menit yang berlalu membuatnya semakin dekat dengan kematian. Pada titik ini, Duan Lingtian tahu api abu-abu itu bukanlah api surgawi biasa. Api surgawi macam apa ini? Jika itu hanya api surgawi primitif, seharusnya mudah bagiku untuk mengambilnya, tidak peduli seberapa unik atau langkanya itu. Apakah aku benar-benar akan mati karena kesombonganku? Duan Lingtian berpikir dalam hati saat dia menghabiskan energi asal surgawinya yang terakhir. Dia bisa merasakan energi tak tertandingi yang akan menimpanya. Energi itu tampaknya mampu menghancurkan langit dan bumi. Keputusasaan dan penyesalan muncul di hatinya saat dia menyesali kesombongannya. Jika dia diberi yang lain, dia akan melanjutkan dengan hati-hati seperti yang dilakukan Liu Fenggu saat itu. Duan Lingtian, meskipun Anda sekuat surgawi emas yang menyeluruh, saya harap Anda tidak akan bertindak sembarangan. Lanjutkan dengan hati-hati.
Jika kamu tidak dapat mengambil Celestial Fire, kamu harus menunggu sampai kekuatanmu meningkat sebelum kembali untuk mengambilnya. Duan Lingtian ingat kata-kata Liu Fenggu kepadanya. Sangat disayangkan dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia mengira akan mudah baginya untuk mengambil api surgawi karena dia memiliki kekuatan surgawi emas yang menyeluruh. Bagaimanapun, dia berhasil mengalahkan Zhou Tong, tetua terhormat pertama dari tanah milik gubernur kabupaten di Kabupaten Sembilan Hantu. Siapa yang tahu dia akan gagal begitu menyedihkan. Ledakan, 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 batu dan kerikil jatuh di Duan Lingtian dengan suara keras, menguburnya. Pakaiannya juga hancur oleh serangan itu. Tidak butuh waktu lama sebelum dia akhirnya kehilangan kesadaran. Suara mendesing. Pada saat ini, cahaya misterius dipancarkan dari tubuh Duan Lingtian. Cahaya itu sepertinya mengusir energi yang menakutkan, dan tidak butuh waktu lama sebelum energi itu berangsur-angsur menghilang. Duan Lingtian yang telanjang dan kehilangan kesadaran seharusnya jatuh ke tanah. Namun, cahaya misterius itu sepertinya menahannya. Dia melayang di udara dengan mata tertutup. Tubuhnya sedikit dimiringkan untuk menghadapi api surgawi abu-abu di tengah gua. Suara mendesing. Embusan angin bertiup lembut di dalam gua saat potongan logam yang rusak tiba-tiba muncul di atas kepala Duan Lingtian. Mirip dengan Duan Lingtian, potongan logam detektif juga diselimuti oleh cahaya misterius. Jelas bahwa keadaan Duan Lingtian saat ini ada hubungannya dengan potongan logam yang rusak. Jika dia bangun, dia akan terkejut melihat ini. Potongan logam yang rusak ini telah melindungi jiwa Duan Lingtian sejak dia tiba di Spirit of Rarching Heaven. Dia telah membawanya dari alam duniawi. Asal-usulnya tidak diketahui. Yang dia tahu hanyalah bahwa itu dibentuk oleh dua item. Salah satunya adalah token giok yang diberikan kepadanya oleh Xia Jie, paman ketiga KR, yang berasal dari tanah persembahan surgawi. Item lainnya adalah batu yang tampak aneh yang dibawa oleh token giok. Dia telah menemukan batu yang tampak aneh di dekat kampung halamannya, kota angin segar, di benua awan. Tiba-tiba, suara keras dan energi terdengar di gua dari segala arah. Api kekacauan surgawi, siapa tahu aku akan bertemu dengan seorang teman lama di sini. Begitu suara itu terdengar di udara, cahaya misterius dari potongan logam yang rusak itu mulai bersinar lebih terang sampai suara itu mereda. Logam surgawi yang mendalam. Segera setelah itu, sebuah suara kuno terdengar saat api abu-abu di tengah gua melonjak. Cahaya abu-abu menerangi gua, membuat Duan Lingtian terlihat sangat halus. Jika Duan Lingtian bangun, dia akan terkejut tanpa kata-kata oleh adegan ini. Sepertinya potongan logam yang rusak dan api surgawi sedang berbicara. Bentuk kedua dari logam surgawi yang mendalam. Apakah pemuda ini tuan rumah Anda? Api abu-abu, atau Chaos Divine Flame seperti yang disebut oleh potongan logam yang rusak, berbicara lagi. Ketika dia berbicara, nyala api melonjak lagi. Ya, potongan logam yang rusak, atau dikenal sebagai logam surgawi yang mendalam, menjawab dengan suara rendah dan energi. Mirip dengan sebelumnya, ketika berbicara, cahaya di sekitarnya semakin intensif. The Profound Divine Metal melanjutkan dengan meyakinkan, jika kita tidak memasuki bentuk kedua, kita tidak akan mampu membangunkan kesadaran kita dan berkomunikasi seperti ini. Jadi, apakah Anda tertarik untuk melayani tuan saya? Jika saya tidak salah, Anda seharusnya sudah menemukan host sebelum memasukkan formulir kedua Anda. Namun, tuan rumah Anda mungkin tidak mampu menahan bentuk kedua Anda dan dibakar menjadi abu. Tepat sekali. The Chaos Divine Flame menghela nafas. Tidak ada celestial biasa yang bisa menahanku dalam wujud keduaku, bahkan tuan rumahmu pun tidak. Aku tidak bisa begadang terlalu lama. Kamu harus segera membuat keputusan. Jika Anda bersedia melayani tuan saya akan membiarkan Anda tinggal di dalam saya untuk menahan energi Anda sehingga Anda tidak akan benar-benar membakar tubuhnya, kata logam surgawi yang mendalam dengan sedikit urgensi. Jelas takut itu akan terjadi. Untuk segera kehilangan kesadaran.